Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bulan suci Ramadan kepada kita semua agar supaya kita betul-betul menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Karena hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah kamu yang paling bertakwa kepada Allah. Allah sudah menyediakan bulan suci Ramadan agar supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang paling mulia. Namun yang menjadi pertanyaan besar pada kita sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan berkali-kali. Sejak kita balik, kita sudah berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin kita sudah dilatih berpuasa di bulan suci Ramadan sebelum kita balik. Namun hingga saat ini kita umur berapa, dan setiap tahun di setiap bulan suci Ramadan kita berpuasa. Namun yang menjadi pertanyaan besar, adakah kita sudah menjadi hamba yang bertakwa? Hamba yang bertakwa, kriteria seorang hamba yang bertakwa: satu, atiullaha wa la tu's, wa yashkurullaha wa la takfur, wa yadhkurullaha wa la tansa. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam tafsir dikatakan haqqa tuqatih itu adalah atiullaha wa la tu'sa, wa yashkurullaha wa la takfur, yadhkurullaha wa la tansa. Taat selalu kepada Allah tanpa pernah bermaksiat, dan bersyukur selalu kepada Allah tanpa pernah ingkar, dan ingat selalu kepada Allah tanpa pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaulah bulan puasa di bulan suci Ramadan menghantarkan diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, tentunya kita sudah menjadi hamba yang taat selalu kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nyatanya bagaimana? Nah, oleh karena itu perlu kita introspeksi diri dari puasa kita. Mungkin puasa kita belum benar. Yang perlu kita ketahui, puasa yang menghantarkan seseorang hamba menjadi hamba yang bertakwa adalah puasa yang bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu siyamu illa ju'u wal atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan manfaat dari puasa itu sendiri. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa. Puasanya tidak menghantarkan dia menjadi hamba yang bertakwa. Karena apa? Dia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Oleh karena itu, puasa yang dilakukan semacam itu mana mungkin dapat menghantarkan seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa. Nah, puasa yang menghantarkan hamba yang bertakwa adalah puasa yang betul-betul menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga tangan, menjaga seluruh anggota badan dari segala macam bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Oleh karena itu Imam Ghazali membagi puasa dalam 3 hal. Ada puasa am, ada puasa khas, ada puasa khususul khas. Puasa am yaitu saja, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan haus dan lapar serta jima saja. Namun puasa khas adalah puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan jima, tapi juga menahan tarkul ma'asi min kulli a'dha'il badan, yakni menjaga kemaksiatan dari seluruh anggota badan kita. Nah, bahkan hati kita juga dijaga amma siwallah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puasa yang seperti itulah yang nantinya akan menghantarkan seorang hamba menjadi hamba yang muttaqin. Dengan demikian bahwa kalaulah puasa, kalaulah takwa, makom yang bertakwa, makom muttaqin adalah kriterianya adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah. Dengan senantiasa kita menjaga anggota badan dari bermaksiat, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah,
maka lama-kelamaan terbiasa. Dalam 1 bulan kita melakukan itu, menjaga kemaksiatan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita terbiasa taat kepada Allah, karena itu bagian bentuk daripada taat. Nah, setelah itu bagaimana kita melihat syukur? Puasa menghantarkan seseorang menjadi hamba yang bersyukur. Puasa adalah rasa. Puasa adalah mempertajam rasa kita, mempertajam hati kita, kepedulian kita kepada sesama. Kita merasakan lapar, merasakan haus, merasakan penderitaan sebagaimana yang dirasakan oleh kaum fakir, kaum fuqara dan masakin. Maka kepedulian kita akan tumbuh. Betapa mereka tidak makan, tidak minum, kehausan, menderita, bahkan untuk makan sekarang dia cari sekarang, bahkan untuk makan sekarang pun tidak cukup. Itu yang dirasakan oleh kaum fuqara. Kepedulian semacam itu menghantarkan diri kita, perasaan semacam itu menghantarkan pada diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dalam hati kita akan timbul, alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat pada saya, tidak seperti orang-orang yang fakir dan miskin. Allah masih memberikan saya kemudahan-kemudahan untuk memperoleh rezeki. Ikhwanul muslimun rahimakumullah, ini penting bagi kita untuk kita rasakan semacam itu, agar tumbuh perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi sehat ini tentunya harus bersyukur. Kita diberi nikmat, ya, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, sehingga kalaulah kita setiap bulan kita bangun kepekaan hati untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fuqara wal masakin, ya, orang-orang yang lemah, maka akan tumbuh rasa syukur kepada Allah semakin tinggi, semakin mendalam. Yang ketiga, bahwa kriteria dari takwa itu adalah wa yadhkurullaha wa la tansa. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muslimun rahimakumullah, puasa itu adalah rahasia, tidak ada yang tahu, ya. Oleh karena itu Allah sampai mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bi. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ya, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah milikku dan saya yang akan membalas. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mengatakan dirinya puasa dia berpuasa. Tidak sedikit dari mereka ketika toleh kanan toleh kiri tidak ada orang, dia masuk warung, ada warung terbuka, masuk dan dia noleh ada makanan, minuman, es dan sebagainya, dia makan. Siapa yang tahu? Pulangnya dia ke rumah kepada istrinya bilang puasa, wis dikering-kering di piring. Nah, hal semacam itu siapa yang tahu? Tapi Allah lah tahu. Nah, oleh karena itu puasa membangun diri kita agar supaya kita muraqabah, merasa dilihat oleh Allah setiap saat. Ketika kita sudah merasa dilihat oleh Allah setiap saat, di mana saja kita berada, sehingga kita tidak akan melanggar puasa, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kita merasa dijaga, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu. Ketika perasaan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu terlatih dan tumbuh terus, terbiasa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan pada kita untuk senantiasa menjaga. Kenapa? Perasaan diri kita senantiasa dilihat oleh Allah itu tumbuh terus, kesadaran semacam itu. Maka orang yang melatih diri di bulan puasa seperti itulah yang akan menghantarkan dirinya menjadi hamba yang bertakwa. Keluar dari bulan suci Ramadan, dia menjadi betul-betul Idul Fitrah, kembali suci, kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk dalam kategori maqam muttaqin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfirunahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.